Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman.
Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala shikila barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala bashikila ura barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala shikila barata kala barata kala bashikila ura barata la 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 barata kala barata la 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 barata kala barata kala shikila barata la 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 barata kala barata kala barata kala barata la 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 barata kala barata kala bashi shikila la 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 barata kala barata kala barata kala bashi shikila la 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 barata kala barata kala shikila barata kala barata kala barata kala bashi shikila barata kala bashi ura barata kala barata kala barata kala bashi shikila barata kala barata kala barata kala barata oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Kau membawa kami Tuhan ke rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan memberkati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami datang ke tempat ini Tuhan, kami membawa pergumulan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Tuhan akan menyembuhkan setiap kami, dan Engkau akan membawa kami Tuhan untuk masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Engkau lepaskan, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat yang tidak lazim Tuhan akan Engkau sediakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan Tuhan setiap hati kami Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bila pada saat kami menyembah Engkau Tuhan, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ini adalah waktunya Engkau memakai Tuhan setiap kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu ya Bapa. Curahkan Roh-Mu lebih lagi Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau berdaun, biarlah Engkau bertata, biarlah Engkau berikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dimanapun kami berada Tuhan, itu seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan.
Terpujilah ya Bapa. Kau Allah Tuhan yang layak kami puji, kami sembah ya Bapa. Bila Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, Tuhan melawat Tuhan setiap hari Tuhan lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Berikan Tuhan kami sukacita yang baru Tuhan. Kami mau bersorak-sorak Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Tunjuk kanan kiri, katakan Engkau memang luar biasa. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku, kebalasanmu limpahkan nyatanya.
Mari kita sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Lewat kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk bertabur Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau memberikan sukacita yang baru Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan di setiap lumbung-lumbung anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Abba, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam
sendiri. Shikila bara la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bu. Shakala la 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 barata kala barata kala barata kala ba shikila barata kala bu. Shikila la 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 barata kala barata kala ba shakala barata kala barata kala ba shikila barata kala. Shakala la 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 barata kala barata kala barata kala ba shikila barata kala bu. Katakan lebih baik. Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Allah yang hidup, dan menikmati semua lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat Dan menikmati kami mau menikmati dan menikmati kemurahan-Mu. beri kemuliaan buat Tuhan. Kirana basyakara bayara basyikira basyak. Kuriara basyakara bayara baharata kara basyikira basyak. Kuriala baharata kara basyikira basyak. Ibasa kara bayara harata kara basyak kuriala baharata kara. Tinana basera la baharata basyikira basyak. Yala bahanata kara basyikira yana basyikira bayara la basera la. Ibasena tokodana rahana tekira dada yala baharata kara. Una basera la bayata kara basyikira basyakara bayara. Yes Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Bayara baharata kara bayara. Kuriara basyikira bayara basyikira. Kuriara basyikira basyakara. Terima kasih apa Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat hadirat. Kami boleh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau izinkan buat kami untuk bersekutu dengan Engkau di tempat ini. Kami tahu apa Bapak, pada hari ini firman-Mu akan memberkati kami. Oleh sebab itu, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk mengerti, bahkan memahami dan melakukan firman kebenaran-Mu pada pagi ini. Roh Kudus, berkaryalah sebebas-bebasnya pribadi lepas pribadi. Ajarkan kami semua. Kami ingin menjadi murid Abah, murid yang memuridkan Bapa dalam surga. Berkati juga hamba-Mu, kiranya urapi lidah bibir mulut hamba untuk memperkatakan hanya perkataan isi hati-Mu saja. Berikan kuasa perkataan surga-Mu, sehingga pada saat firman-Mu disampaikan, ada
ada pembaharuan secara sempurna buat anakmu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Abah, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pemusik sama WL boleh kembali ke posnya masing-masing. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Oke. Hari ini kita akan dapat satu tuntunan yang luar biasa. Tapi seperti biasa, saya hanya mengikuti tuntunan Roh Kudus. Saya tidak mengerti apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Tetapi yang luar biasa adalah ternyata hari ini Roh Kudus akan berbicara tentang kesimpulan akhir daripada khotbah 1 bulan ini. Saya juga tidak mengerti, tapi ketika saya dituntut untuk membaca, baru saya mengerti ternyata tali benang merah dari Tuhan akan disampaikan pada hari ini. Kita langsung saja mengingat waktu, karena kita mau rekaman daripada ibadah raya ini bisa menjadi berkat buat jiwa-jiwa di luar sana. Tentunya kita minta tolong sama Tuhan dengan bantuan Roh Kudus, waktunya singkat tetapi berkualitas. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita buka Yohanes 17 ayat 17. Kita buka Yohanes 17 ayat 17. Saya mempelajari Alkitab. Saya merenungkan, bahkan satu ayat terkadang bisa 2-3 jam saya renungkan untuk saya pelajari. Dan setelah saya mengerti, saya memahami, tentunya dengan melihat bahasa-bahasa aslinya, akan saya bagikan kepada jemaat. Kenapa? Saya tidak mau jemaat di tempat ini tidak bertumbuh. Tapi saya mau jemaat di tempat ini bertumbuh dan menjadi dewasa. Yang mengerti katakan yes. Kenapa? Karena pada saatnya nanti ketika Tuhan Yesus datang, saya sangat-sangat berharap dan berdoa pada Tuhan, kita semua terangkat, tidak ada satupun yang tertinggal. Amin. Itu sebabnya gereja ini lebih banyak ke pengajaran. Gitu ya. Nah, hari ini ketika saya dituntun Roh Kudus untuk menyampaikan hal tersebut, saya perhatikan bahwa ada beberapa doa Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Tetapi saya sangat-sangat tertarik, dengan tertarik dalam arti kata ditarik oleh Roh Kudus, untuk mempelajari doa Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap. Jadi kalau kita pelajari Yohanes 17, ini doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Siapa di sini yang murid-murid Yesus? Lambaikan tangannya. Ya, kita semua murid Yesus. Dan di Yohanes 18, dia ditangkap. Yohanes 19, dia mati. Jadi ini doa sebelum dia ditangkap. Khusus untuk murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi doa ini penting. Dan doa ini adalah kerinduan terdalam dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi murid-muridnya akan tergoncang. Sehingga dia melepaskan doa ini kepada murid-muridnya. Makanya tema khotbah hari ini adalah doa kerinduan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Minggu lalu kita belajar cari dan lakukan maunya Tuhan. Ketika dia berdoa, kita tahu kerinduan Tuhan kepada kita. Kita tahu apa yang dia mau untuk kita lakukan. Salah satunya adalah dia mau bahwa kita hidup kudus. Dia berdoa kepada Bapa dalam bentuk kemanusiaannya. Jadi kalau ditanya, katanya Tuhan, kok berdoanya sama Allah? Artinya dia bukan Tuhan dong. Tuhan Yesus berdoa pada saat dia menjadi sama seperti kita. Dia ada di dunia sama seperti kita untuk mengajarkan kita semua cara berdoa kepada Bapa di surga.
Dan sekarang dia sudah dimuliakan. Tapi pada saat dia berdoa, dia masih menjadi manusia sama seperti kita. Intinya di situ. Dan dia berdoa kepada Bapa di surga, mengajarkan kita untuk mendoakan murid-murid Yesus, mendoakan orang-orang percaya seperti doa Yesus kepada Bapa di surga untuk kita adalah kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi mulai saat ini kita juga merindukan untuk hidup kudus dan mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita untuk hidup kudus. Bagaimana caranya hidup kudus? Dengan melakukan firman Tuhan. Kita sudah bahas beberapa hari yang lalu. Pelaku firman. Beberapa minggu yang lalu, saudara. Jadi firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kita melakukan firman Tuhan yang adalah kebenaran, maka perlahan tapi pasti kita akan dikuduskan. Yang mengerti katakan yes. Itu yang pertama, kerinduan Tuhan. Yang kedua, ayat 18. Dikatakan begini. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ingat, Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah kudus. Jadi, ketika kita mendoakan saudara-saudara seiman kita untuk hidup dalam kekudusan, maka siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Ketika kita berdoa untuk menguduskan mereka, secara tidak langsung kita juga akan dikuduskan oleh Tuhan. Karena doa yang kita lepaskan, itu akan berbuah buat kita. Ketika kita banyak mendoakan orang sakit, maka kita jauh dari sakit. Karena kita mendoakan kesembuhan buat mereka. Ketika kita mendoakan orang itu untuk kudus, maka secara tidak sadar kita akan dibawa kepada kekudusan itu. Ya, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi ingat, belajar hidup kudus dan doa untuk orang-orang yang percaya supaya masuk dalam kekudusan. Lanjut ayat 20, yang kedua adalah, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tuhan Yesus berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya pada saat itu, tapi juga orang-orang yang percaya karena pemberitaan Injil daripada murid-muridnya. Artinya apa? Tuhan mau sampaikan supaya kita jangan berdiam diri, tetapi kita memberitakan Injil. Kita juga sudah dapat khotbahnya beberapa minggu yang lalu. Ini berarti kerinduan yang kedua, kita harus menjadi saksi dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi yang pertama hidup kudus, yang kedua beritakan Injil. Ini kerinduan Tuhan. Bagaimana dengan selanjutnya? Yang ketiga, ayat 21. Kita lihat. Supaya mereka semua menjadi satu. Katakan satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Wow. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pak, kok bisa Tuhan Yesus dan Allah itu menjadi satu? Karena pada saat Tuhan Yesus dibaptis, ada Roh Kudus. Dan pada saat Tuhan Yesus masih berbentuk janin di rahim perawan Maria, itu juga dinaungi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Ketika Roh Allah ada dalam Yesus, maka Bapa di surga menjadi satu dengan Yesus. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Itu menjadi satu. Dan ini pesan Tuhan untuk kita menjadi satu. Di luar sana banyak sekali keributan tentang teologi ya. Tadi juga kita sudah dengar Voice of Pentecost. Tapi bagi saya, yang terpenting adalah bukan masalah perdebatan teologi ya. Tugas utama kita adalah memberitakan Injil. Tugas utama kita, kerinduan Tuhan Yesus, adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Iblis sedang bekerja dengan pandemi. Sehingga banyak sekali anak-anak Tuhan yang sekarang sudah malas ke gereja. Dengan alasan penyakit. Mereka takut ke gereja karena takut pandemi, karena takut tertular wabah.
Tetapi mereka tidak takut pergi ke pasar. Mereka tidak takut pergi bekerja. Tapi ke gereja mereka takut. Nah, ini iblis sudah sedang bermain dengan pola pikir mereka. Iblis sedang bermain di sini. Nah, iblis sudah mulai memisahkan anak Tuhan yang satu dengan anak Tuhan yang lain. Ya. Ini strategi iblis dengan penyakit ini. Dan sekarang ditambah lagi, di luar sana, gereja ribut dengan gereja. Karena masalah doktrin. Saya hanya mau katakan begini, bukan saya tidak mau mengatakan kebenaran. Tapi saya percaya ketika kita belajar firman, kita dituntun Roh Kudus untuk mengerti tentang kebenaran, saya rasa tidak perlu melakukan pembenaran. Saya mau tanya, Tuhan Yesus perlu dibela gak? Kita yang dibela Tuhan Yesus, apa kita yang membela Tuhan Yesus? Jadi saya kira biarkan kebenaran itu yang membela kita. Jadi kita nggak usah ikut-ikut dengan keributan di luar sana. Saya hanya menyarankan, minta tuntunan Roh Kudus, belajar Alkitab lebih lagi. Baca firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan di sini mayoritas sudah ikut KOM. Dan gereja ini memang khotbahnya isinya pengajaran semua. Jadi tidak usah memperdebatkan masalah teologia. Nanti secara tidak sadar kita akan jadi sombong teologia. Tuhan mau kita memberitakan Injil. Biarkanlah orang-orang di luar sana, saya ada lihat di YouTube ya, di channel YouTube ada beberapa orang yang dipakai untuk mengadu domba gereja dan gereja. Jadi inilah kerja si iblis, mengadu domba. Kita ini kan domba kan? Diadu. Jangan mau, jangan sampai kita dibodohi karena tipu muslihat iblis akhirnya terpecah. Sedangkan Tuhan Yesus dia berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Bukankah ini artinya bertentangan dengan kerinduan Tuhan Yesus? Ini firman, ini Tuhan Yesus yang berkata. Jadi biarkan kita melakukan firman, tidak usah kita perdebatkan dengan yang lain. Kita mengerti firman, kita lakukan firman, kita semua harus unity. Katakan unity. Karena begitu kita unity, tidak ada celah buat si iblis menyerang kita. Kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan untuk hidup kudus. Kita saling mendoakan untuk memberitakan Injil. Kita saling mendoakan untuk selalu unity. Kenapa unity? Ketika Tuhan Yesus dan Bapa menjadi satu, dan kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, maka kita menjadi satu dengan Bapa di surga, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ditambah lagi kita menjadi satu dengan seluruh jemaat dan pengerja. Bayangkan kekuatannya seperti apa. Saya percaya minyak yang baik yang dari Bapa turun kepada Yesus melalui Roh Kudus kepada kita, kepada jemaat dan pengerja. Kalau semuanya sukses, yang lain juga sukses. Kalau semuanya menang menghadapi masalah, yang lain juga keluar sebagai pemenang. Artinya apa yang kita dapat karena dalam keunitian menjadi satu, itu menjadi bagian bersama. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa kata Tuhan? Supaya dunia percaya. Dunia diciptakan dari Tuhan. Tapi mereka tidak percaya sama Tuhan. Mereka tidak percaya. Banyak sekali orang yang merasa bahwa dunia ini tercipta karena teori Big Bang. Ada lagi teori-teori lain. Gitu. Mereka tidak percaya ada sang pencipta. Justru dengan adanya kita menjadi satu, menjadi unity dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka dunia akan melihat bahwa benar ada yang namanya Tuhan Allah. Jadi Tuhan mau kita kudus, hidup kudus, berjalan dalam kebenaran firman, beritakan Injil, dan menjadi satu unity. Kalau kita bisa menjadi satu unity, apa yang akan kita terima? Kita lihat ayat berikutnya, ayat 22. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saya lihat belakangan ini bahwa, sayang sekali ya, saya tidak mau menghakimi juga, tapi saya lihat banyak sekali yang sudah membuka celah untuk mereka terpecah. Gitu. Dan ini sudah terjadi pada saat zaman Yesus. Coba kita buka Markus 9 ayat 34.
Jadi menjadi satu ini penting ya. Menjadi satu ini penting. Markus 9 ayat 34. Markus 9 ayat 34. Dikatakan di sini, tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini berarti sudah ada semacam menjadi, mohon maaf menurut saya, menurut istilah saya, kesombongan rohani ya. Siapa menjadi terbesar. Jadi di zaman Tuhan Yesus juga sudah ada orang yang memperdebatkan siapa yang lebih besar. Bahkan ada juga yang merasa lebih rohani kali ya. Markus 10 ayat 37 kita. Di zaman Yesus nih, di zaman Yesus. Markus 10 ayat 31. Markus 10 ayat 37, sorry. 37. Markus 10 ayat 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Kita tahu ya ini ya kisahnya ya. Jadi ada satu ibu ya yang memohon kepada Yesus biar murid Yesus satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ingin merasa bahwa biar aku lebih dekat lah sama Tuhan, yang lain nggak usah gitu. Ini juga udah ada perdebatan, sudah mulai ada perpecahan. Bahkan kalau kita lihat setelah Yesus naik ke surga, di Kisah Para Rasul 15, nanti kalian bisa baca, itu juga ada perdebatan tentang Paulus dan Barnabas. Ada perdebatan juga tuh. Nanti kalian baca. Jadi Tuhan nggak mau ini, Tuhan maunya kita jadi satu. Semakin kita dipecah, semakin kekuatan kita akan berkurang. Sapu lidi, satu batang lidi mudah dipatahkan. Tapi kalau sapu lidi, semua lidi diikat menjadi sapu lidi, itu susah dipatahkan. Nah, dan ketika kita menjadi satu, Tuhan, balik ke Yohanes 17 ayat 22, Tuhan akan memberikan yang namanya kemuliaan. Kemuliaan, Yohanes 17 ayat 22. Kemuliaan yang artinya kemuliaan yang sekarang. Karena nanti saya akan bahas kemuliaan yang akan datang. Ada kemuliaan yang sekarang, ada kemuliaan yang akan datang. Ini kemuliaan yang sekarang, 17 ayat 22. Ayat 22. Yang tadi, 17 ayat 22. Yohanes itu Yosua itu. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Ketika kita menjadi satu dengan Yesus melalui Roh Kudus, di mana Yesus juga menjadi satu dengan Bapa, maka kita akan memiliki yang namanya kuasa. Katakan kuasa. Kok bisa Pak? Iya. Ingat waktu itu Tuhan Yesus mengutus muridnya berdua. Lalu murid-muridnya bercerita, Tuhan, setan hilang demi nama Kau. Bahkan orang sakit sembuh. Bilang begitu. Terus Tuhan Yesus bilang, kamu jangan berbahagia karena itu. Tapi berbahagialah bahwa namamu ada di surga. Nah di sini Tuhan mau katakan bahwa aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku karena dia jadi satu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita jadi satu. Kita buka untuk lebih jelasnya ke Filipi 2 ayat 9. Kemuliaan yang sekarang, kita sudah mempunyai kuasa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kuasa yang diberikan kepada kita adalah dalam nama Yesus. Bukan dalam nama Edwin, bukan dalam nama Yudi, tapi dalam nama Yesus. Ya, lanjut di ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, nama itu berkuasa, sangat berkuasa. Ketika murid-muridnya diutus, dia mengusir setan dalam namamu, dalam nama Yesus, setan itu pergi. Ketika dia mendoakan orang sakit, dalam nama Yesus, sakit penyakitnya hilang. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan bahkan di bawah bumi. Itu kemuliaan yang sekarang. Karena kita masih di dunia, kita menjadi saksi Kristus yang hidup, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, kita memiliki kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Lanjut ayat 11 dikatakan, lanjutnya begini,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita diberikan kemuliaan berbentuk kuasa dalam nama Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk membuat banyak orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi Tuhan mau kita, pertama hidup kudus, beritakan Injil, dan menjadi satu. Tapi menjadi satu, Tuhan akan berikan apa? Kuasa, kemuliaan berbentuk kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita menjadi satu, Tuhan juga memberikan yang lain. Apa itu? Coba buka Yohanes 17 ayat 23. Tadi kan 22 ya. Ayat 23. Yohanes 17 ayat 23. Kita main di Yohanes 17. Ayat 23. Dikatakan gini. Aku di dalam mereka. Ingat ya, mereka. Berarti jamak kita. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu oleh ikatan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudusnya. Oke, ya, Roh Kristus, Roh Kudus. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapa di surga begitu mengasihi Yesus. Tapi karena kita menjadi satu dengan Yesus dan Bapa di surga melalui Roh Kudus, maka Allah Bapa bukan hanya mengasihi Yesus, tapi karena kita menjadi satu juga mengasihi kita semua. Kita menerima kasih Bapa. Tanpa kasih Bapa, kita semua tidak akan ada yang selamat. Ketika kita menjadi satu. Jadi ketika kita menjadi satu, kita menerima kemuliaan, yaitu berbentuk kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita menerima kasih Bapa di surga, sama seperti Yesus menerima kasih Bapa di surga. Sama, porsinya sama. Karena kita sudah jadi satu. Dan kasih ini yang akan membawa kita kepada keselamatan. Ingat, esensi kita menjadi orang Kristen bukan hanya mencari mujizat. Tetapi esensi kita menjadi orang Kristen adalah keselamatan. Salah besar kalau orang Kristen cuma cari uang. Oh, saya ikut orang Kristen. Kenapa jadi Kristen, Pak? Orang Kristen kaya-kaya. Saya mau ikut orang Kristen. Kenapa, Pak? Karena kesembuhan ada. Mujizat kesembuhan ada di orang Kristen. Yesus bisa melakukan mujizat. Yesus adalah pembuat mujizat. Tetapi kita masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus karena kita mau hidup kekal selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ingat, kehidupan dalam kekristenan itu bukan kehidupan sementara. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita unity, kita akan terima kemuliaan. Saya diingatkan tentang pokok anggur. Pohon anggur ada ranting-rantingnya. Pokok anggur adalah Tuhan, kita adalah ranting-rantingnya. Tapi saya mau tanya, yang berbuah, yang menghasilkan buah, itu di pokoknya atau di ranting-rantingnya? Di ranting-rantingnya. Seakan-akan yang menerima kemuliaan rantingnya ya. Padahal rantingnya bisa menghasilkan buah karena berasal mendapatkan sumber makanan dari pokoknya. Itu yang tadi saya bilang kemuliaan. Makanya kita punya kuasa dalam nama Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, menerima kasih dari Bapa secara sempurna. Kenapa? Bapa kasihnya sempurna. Dia bukan manusia. Allah Bapa kasihnya sempurna. Dia berikan kepada Yesus. Ketika kita menjadi satu dengan Yesus, maka kasih yang sempurna kita juga terima. Ya. Yang ketiga, ketika kita menjadi satu, di ayat 24 dikatakan begini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kita sudah pelajari bahwa Tuhan Yesus ada pada saat dunia diciptakan. Ya.
Tapi sayangnya tidak semua pengajaran yang membukakan ini. Tapi kita sudah belajar. Kita mendapat kemuliaan yang sekarang melalui kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kita mendapat kasih Bapa yang sempurna. Yang ketiga, kita akan mendapat kemuliaan yang akan datang, yaitu hidup bersama Tuhan Yesus di kerajaan surga selama-lamanya. Ketika kita menjadi unity, artinya kita menjadi satu dengan Yesus, dipersatukan oleh Roh Kudus dengan Yesus dan juga dengan Bapa di surga, maka kita sama dengan kematiannya, kita sama dengan kebangkitannya, dan kita sama juga dengan kenaikannya. Kita nantinya akan disempurnakan. Pada saatnya nantinya kita akan disempurnakan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga selama-lamanya. Ingat intinya apa? Unity. Jadi ada 3 kerinduan Tuhan Yesus: hidup kudus dengan melakukan firman, beritakan Injil, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang ketiga, menjadi satu, unity. Dengan unity kita akan menerima kemuliaan yang sekarang. Dengan menjadi satu kita akan menerima kasih Bapa yang sempurna. Dengan menjadi satu kita akan menerima kemuliaan yang akan datang. Amin. Musik saya undang untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kerinduan Tuhan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang cari tahu dan lakukan apa yang Tuhan mau. Dan melalui doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di surga, sebelum dia ditangkap dan akhirnya disalibkan, inilah kerinduan terdalam dari Tuhan Yesus. Ingat, mulai hari ini kita mulai saling mendoakan. Ya. Kita mendoakan semua pengerja, semua jemaat, sehingga apapun goncangan yang mereka alami, mereka bisa keluar sebagai pemenang. Ya. Ingat, unity penting. Jangan sampai kita bergereja tanpa ada perisai doa. Gak ada gunanya ke gereja gak ada perisai doa. Kalian akan babak belur. Karena firman Tuhan mengatakan yang kita lawan adalah penghulu-penghulu di udara. Penguasa-penguasa kegelapan yang tidak terlihat. Kalau kalian bergereja tapi kalian tidak ada perisai doa, kalian akan babak belur menghadapi masalah demi masalah. Tapi kalau kalian unity dalam doa, kalian saling mendoakan, ada perisai doa dalam gereja, saya percaya kita semua akan keluar sebagai pemenang. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Yesus Tuhan tinggikan atas segala dimuliakan naik ke surga dengan Roh Kudus-Nya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan tertinggikan atas segala dimuliakan naik ke surga dengan Roh Kudus-Nya. Tanahlah
berbahasa roh, memuji Dia, bermasmur buat Kirana Basyaka, Kirana Basyaka, Kirana Bapak Bapak, Kau tahu kerinduan anak-anakmu apa? Ini adalah era Pentakosta ketiga. Bapak, Engkau bisa melihat hati mereka, Engkau bisa merasakan hati mereka. Bagi mereka yang mau mendapatkan baptisan Roh Kudus, Engkau jawab, Engkau jawab. Siapa-siapa yang mau minta baptisan Roh Kudus, minta sama Tuhan, bilang sama Tuhan, hamba Bapak, saya mau minta Roh Kudus, baptis kami dengan Roh Kudus, baptis hambamu dengan Roh Kudus, minta sekarang, biarlah api Roh Kudus dicurahkan. Kirana Basyaka, Kirana Bayara, Kirana Basyaka, dengarkan Tuhan, dengarkan apa yang mereka minta, apa yang mereka butuhkan. Karena firman-Mu berkata, Bapa akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang merindukan Roh Kudus yang meminta kepada Bapa di surga. Biarlah saat ini juga, baptisan Roh Kudus, api Roh Kudus turun dalam nama Tuhan Yesus. Api yang besar turun dari surga, turun membaptis mereka yang merindukan mendapat baptisan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kirana Basyaka, Kirana Bayara, Terima kasih Allah Bapa. Saya percaya pengurapan Roh Kudus turun atas kami pribadi. Saya percaya Bapak, Roh Kudus akan mempersatukan kami dengan Yesus dan Bapa di surga, bahkan dengan seluruh jemaat dan pengerja, dan bahkan gereja-gereja. Kami berdoa, kami dari tempat ini melepaskan doa buat gereja-gereja di bangsa Indonesia. Bapa dalam surga, kiranya berikan mereka roh keunitian, patahkan roh pemecah, roh adu domba. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah gereja-gereja di bangsa Indonesia bersatu sesuai dengan kehendak-Mu, keinginan-Mu, untuk mereka semua menjadi satu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk pandemi COVID-19. Kami percaya Bapak, ketika anak-anak Tuhan bersatu, ada kuasa yang sempurna, ada kuasa yang sempurna yang akan menghancurkan sakit penyakit, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kami percaya ketika kami unity di dalam Tuhan, kami percaya ada kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu. Kami tahu bahwa kerinduan-Mu untuk kami hidup lebih kudus lagi, memberitakan Injil, dan lebih unity lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu.
meteraikan firman-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga mereka mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku firman bagi hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan firman. Mari kita persiapkan hati untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, saat ini juga pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat keunitian, berkat kekudusan, berkat pemberitaan Injil, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesembuhan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan datang menjemput kita pribadi lepas pribadi. Bagi kita setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.